Halo Sobat Palabro sekalian, kembali lagi bersama kami di Malioboro Project. Bersama saya Kanjeng PJ dan teman saya Isan. Di episode yang kedua kali ini kita akan membahas tema yang cukup menarik, yakni Architecture in a Nutshell. Nah, untuk episode kali ini kita juga mengundang tamu yang tidak kalah istimewa. Beliau ini kebetulan teman kami yang posisinya sekarang di Pontianak dan saat ini sedang menjalankan program magister di UGM, namanya Mbak Risa Fitria Syafrutri. Nah, Mbak Risa ini kebetulan ketemu dengan saya waktu pendampingan pasca bencana di Lombok, dan menurut saya beliau ini bakal seru banget diskusi di tema kali ini. Nah, langsung aja kita kenalan dengan Mbak Risa. Halo Mbak Risa. Halo semuanya. Halo. Ya, apa nih perkenalannya? Kenalan boleh, nama lengkap, minuman kesukaan, makanan kesukaan. Nama lengkap kan tadi udah disebutin. Oh iya udah. Iya. Sampai nggak boleh pakai P kan, pakai F. Ya, halo semuanya, saya Risa, panggilannya Risa. Kenalan sama PJ waktu itu di Lombok, pas lagi ada kegiatan sama Arkom. Waktu itu desain itu bukan sih yang rumah untuk pasca bencana ya? Iya, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Iya, benar. Kemudian sekarang kegiatannya kuliah aja sih. Kemarin sempat kontrak di PU, cuman sekarang kontraknya udah habis dan kayaknya pengen fokus kuliah aja. Soalnya pusing tuh nggak sih kerja sambil kuliah tuh gila. Ya bukannya makin kurus makin nambah berat badan. Ngeselin banget. Sudah berapa lama kamu kerja nyambi gitu? 1 semester kemarin full kerja sambil kuliah. Dan itu iya, tapi justru itu kalau di aku justru itu beban karena aku nggak terlalu fokus di kuliahnya sendiri. Iya, jadi lebih sulit. Kalau Risa sendiri pas dengar bakal diundang nih, temanya tuh architecture in a nutshell, itu apa yang kebayang? Apa ya? Pertama sih, wah ngapain PJ mengundang aku? Siapa aku? Ya menurut aku tema dari architecture in nutshell ini sendiri ya sebenarnya juga kayak perkenalan secara kasar lah ya, bisa dibilang tentang apa itu arsitektur gitu loh. Mungkin yang bisa dibahas itu arsitektur dalam pandangan awam, kemudian arsitektur dalam pandangan orang yang intermediate, artinya dalam level yang sedang belajar, kemudian ada level expertnya itu sendiri seperti apa. Mungkin kita bisa obrolin di hal-hal seperti itu. Menarik sih menurut aku. Dan berguna banget buat nggak cuma buat orang-orang yang terjun di dunia arsitektur, juga di orang-orang yang belum mengenal apa itu arsitektur itu sendiri. Oke. Gimana San? Iya, jadi itu benar banget. Jadi salah satunya acara ini kan ditujukan buat teman-teman yang mungkin belum mengerti arsitektur itu apa gitu kan. Nah tapi dulu kan kita juga sama tuh, sama-sama nggak punya ide tentang sebenarnya di arsitektur tuh ngapain sih gitu kan. Nah dulu dari Mbak Risa tuh sebelum masuk ke arsitektur pas masih SMA tuh, nah itu yang dibayangin tentang arsitektur tuh dunia macam apa sih Mbak? Mungkin karena ayah aku tuh dari aku SD, emang ayah aku kuliahnya di arsitektur ya. Aku sempat di Malang itu sekitar 4 tahun waktu ayahku lagi ngambil S2 di ITS Surabaya, ibuku di Muhammadiyah Malang. Jadi aku udah tahu banget itu setiap malam dia bikin maket, kemudian gambar, bikin gradasi warna apa segala macam. Menurut aku
di benak seorang anak kecil SD itu ngeliat arsitektur itu menyenangkan, kayak bikin-bikin rumah, mewarnai, gambar-gambar itu kan kayak wah keren banget gitu loh, kayak apalagi aku emang suka gambar dari dulu, jadi ya itu sih. Kemudian SMP SMA ngelihat arsitektur itu udah apa ya, lebih ke keren doang gitu loh kayaknya. Seseorang yang kayak punya power untuk menciptakan apa bangunan apa segala macam itu keren gitu kan kayaknya kan. Mungkin itu sih dulu pandangan zaman-zaman SD SMP SMA. Wah, Ini menarik, San. ten- Ini menarik karena ini sebuah fakta yang belum aku ketahui walaupun udah temenan sama Risa. Jadi aku nggak tahu kalau misalnya Risa itu berangkat dari keluarga arsitek kayak gitu. Enggak, keluarga sih bapak aku doang sih. Iya, maksudnya biasanya kan kayak gitu tuh. Biasanya kalau ada keluarga yang arsitek, anggota keluarga, anaknya katanya pasti ada yang jadi arsitek juga. Oke, ternyata Mbak Risa dari keluarganya sudah ada yang menjadi arsitek gitu ya, sehingga punya cukup bayangan tentang sebagai arsitek tuh besok bakal ngapain sih gitu kan. Tapi kayak aku gitu atau Mbak Biji itu kan bukan yang keluarganya berlatar belakang tentang arsitektur gitu. Nah, kalau dari Mbak Biji sendiri itu gimana Mbak dulu Mbak? Kamu melihat pas mau masuk ke arsitektur tuh? Jadi kalau aku bisa bilang, ini rencana di tangan kiri ibaratnya. Nah, rencana rencana pertama aku bukan jadi arsitek atau bukan daftar arsitek kayak gitu. Soalnya pertama kali itu aku malah mau daftar gizi gitu kan. Cuman waktu itu waktu waktu negeri kan kalau nggak salah apa sih istilahnya SNMPTN ya? Mm-mm. Nah, sebelum SNMPTN itu aku udah daftar ke UII duluan waktu itu. Dan itu aku bener-bener milih dalam waktu 5 menit. 5 atau 10 menit. Di gambaran aku saat itu pilih akreditasi ya A. Dan yang aku bisa. Karena dulu aku mikirnya arsitektur tuh ya gambar-gambar gitu kan. Dan aku ngerasa aku bisa gambar, sok-sokan sih ngerasa aku bisa gambar gitu kan. Tanpa tahu apa itu arsitektur tuh aku nggak ngerti gitu, nggak ngerti banget ya. Tahu sih gambar bangunan tapi nggak sedetail itu kayak gitu. Jadi itulah awal mula aku mendaftarkan diri dalam jurusan ini dan terjebak hingga saat ini. Terjebak masuk dalam banget nih. Kayaknya banyak tuh yang punya cerita terjebak masuk tuh. Terjebak tapi tidak menyesal kok. Iya iya iya. Tersesat ke jalan Yang benar. yang benar. Walaupun nggak tahu Klise. bener nggak. Kalau Isan sendiri gimana? eh aku dulu apa ya? Sebenarnya cuman karena kan aku di SMA cukup bodoh gitu ya tentang pelajaran fisika, matematika gitu kan. Terus akhirnya eh apa ya sesuatu yang lain yang mungkin bisa aku lakukan gitu. Meskipun pada awalnya minder karena aku nggak bisa gambar sama sekali. Akhirnya oke lah aku tetap milih ini gitu. Cuma sayangnya awalnya dulu ditolak sama kampusnya, sama UGM tuh. Nah kemudian akhirnya keterimanya di elektro, di UNY, tapi kemudian terus berusaha lagi buat ngejar arsitektur, dan akhirnya ya dapatnya di UI gitu. Cuman dulu awalnya tuh apa ya? Iya aku udah punya bayangan dia karena apa? Aku pernah kuliah di Fakultas Teknik gitu. Jadi pasti ini bukan sesuatu yang kemudian mudah, pasti menyita banyak waktu gitu. Cuman yang gak aku sangka tuh ternyata sekompleks itu gitu. Ketika kita mau desain tuh ternyata yang dipikirin sebanyak itu, sesuatu yang gak pernah aku pikirkan sebelumnya. Iya benar sih. Rata-rata kayak gitu ya banyak kan ya kasusnya ya.
Tapi sebenarnya ada alasan tersendiri loh kenapa kenapa waktu itu aku mengusulkan untuk ngajak Risa ngobrol untuk tema ini. Mhm. Iya, apa Karena itu? hitungannya gini nih, ini menurut aku personal ya, maksudnya. Risa ini termasuk girl crush gitu. Cie. Jadi tau gak istilah girl crush itu kan sempat ngetren di Korea ya, istilahnya kalau cewek ngefans sama cewek kayak gitu lah berarti. Oh, kita itu dong Jadi mutual dong. apa? Girl crushku juga kamu Wow. kok. Jadi aku ngerasa Risa ini mumpuni untuk berbicara soal arsitektur. Ibaratnya dia nggak cuman tentang arsitektur pada umumnya, tapi Risa juga bukan terjebak ya maksudnya. Maksudnya menjeburkan diri pada arsitektur yang lain kayak gitu. Nah, makanya aku suka kalau ngobrol sama Risa itu kita bisa nyambung bahas kanan kiri ibaratnya kayak gitu. Makanya kayaknya cocok buat Risa. Bagaimana sih sebenarnya kayak menjelaskan tentang arsitektur ini, tapi eh, dalam gambaran yang mudah untuk ditangkap orang awam misalnya kayak gitu. Karena tadi kalau kita lihat ya kondisinya di ya dunia sekarang lah ibaratnya kayak gitu. Banyak lah teman-teman kita, maksudnya di mana-mana kayaknya menjelaskan arsitektur tuh kayak suatu hal yang eksklusif, abot gitu, berat gitu kan. Tinggi gitu kan. Wah, ini bayarannya mahal ini. Pokoknya sekolahnya susah. Pokoknya yang berat-berat gitu. Itu kayaknya tentang arsitektur. Makanya aku pengen ngajak Risa diskusi bareng aku dan Isan. Kita bisa mendeskripsikan arsitektur dengan cara yang lain misalnya kayak gitu. Biar orang nggak takut nih. Iya, karena Gitu. mungkin apa ya, pandangan itu kan nggak cuman terjadi dalam satu malam kan, pandangan tentang arsitektur itu eksklusif apa segala macam kan. Artinya memang mungkin, bukan mungkin sih, faktanya memang dari zaman dulu eh, para arsitek itu memang di-hire untuk membangun bangunan-bangunan yang pada akhirnya menghasilkan landmark, ya kan? Kayak presiden pertama kita aja bangun Monas gitu loh, dia seorang arsitek. Jadi pandangan-pandangan itu tuh menurut aku juga menurut aku pribadi ya, sebuah memori kolektif turun temurun gitu loh, dari generasi ke generasi. Mhm. Maka dari itu ada sebuah kesimpulan bahwa arsitektur itu eksklusif, padahal itu bukan fakta gitu kan. Itu sebuah fakta tapi bukan kebenaran yang eh, mutlak gitu, bukan kebenaran Iya, yang iya. apa namanya melingkupi semua dari fakta-fakta. Ada fakta bahwa arsitektur juga bagi untuk orang-orang kecil, untuk orang-orang yang tertindas juga, emangnya mereka tidak layak untuk punya hidup yang apa baik, rumah yang sehat apa segala macam kan. Cuman ya karena itu tadi sih menurut aku memori kolektif yang membuat arsitektur itu menjadi eksklusif. Padahal tidak selalu seperti itu seharusnya. Menarik ini. Memori kolektif. Nah, kayaknya kita bakal ngorek lebih lanjut nih dari Mbak Risa setelah yang satu ini. Oke teman-teman, kita balik lagi. Tadi udah intronya kita ngebahas sebenarnya kenapa sih gitu kan kita kita masuk ke tema ini, kemudian juga ngajak Mbak Risa untuk gabung ngobrol sama kita, dan beliau juga jelasin kenapa sih dulu masuk arsitektur kayak gitu, masuk jurusan arsitektur, terus pandangan-pandangan sebelum masuk tuh seperti apa, lalu apa sih, lalu sekarang kita akan berangkat ke proses selanjutnya nih, misalnya bukan misalnya ketika Risa sudah masuk ke jurusan arsitektur nih,
sebelumnya kan dari melihat orang tua, kemudian punya pandangan terhadap arsitektur itu sendiri, kemudian akhirnya menyelami sendiri. Itu apa rasanya bedanya? Terus ada hal-hal yang lain nggak sih? Ada yang berubah nggak sih kayak gitu? Oke, kalau berubah itu pasti ya. Pandangan dari awal mula, istilahnya dari SD aku ngelihat ayahku itu berkecimpung sebagai seorang mahasiswa arsitek gitu kan. Dia itu awalnya di Brawijaya, kemudian S2-nya ke ITS di Surabaya. Jadi benar-benar melihat sekali fase-fase dari dia bikin maket, nggak tidur semalaman, nyetok rating deng berapa kotak gitu kan. Kelihatan. Oh, rating deng. Iya, orang zaman dulu kan kerating deng kan minumnya kan. Berat. Itu udah kelihatan banget bahwa memang jadi mahasiswa arsitek itu sekeras itu kehidupannya gitu loh. Bikin aku kapok deh karena SMP SMA itu aku tetap melihat arsitektur itu sebagai sesuatu yang kayaknya powerful banget gitu loh, seperti itu. Masuk ke masuk ke kampus, aku kuliah di Universitas Tanjung Pura Pontianak. Ngerasain sendiri apa yang ayahku lakukan ketika aku masih SD, nggak tidur setiap malam apa segala macam. Dan di situ baru ada sedikit rasa nilai nilai berharganya arsitektur itu, nilai kompleksitasnya arsitektur itu mulai kerasa dikit demi sedikit di S1. Selesai S1 aku kerja, tapi bukan kerja sebagai arsitektur bangunan, aku kerja lebih ke urban design. Nah di situ pandangan aku tuh lumayan terbuka sih, karena selama ini aku lihat bahwa arsitektur itu eksklusif kan, kita membangun bangunan single building gitu untuk orang-orang. Ngelihat arsitektur luar negeri yang luar biasa, Zaha Hadid lah, kemudian Tadao Ando apa segala macam, name it lah, itu banyak banget kan. Itu kayak gimana gitu, kayak megah banget. Ngelihat pekerjaan real urban design, arsitektur bagi banyak orang gitu loh. Kita ngelihat banget bahwa sesuatu yang megah-megah itu ternyata sesuai konteks harusnya gitu kan. Tidak muluk-muluk harus yang terlihat spektakuler apa segala macam. Tapi kalau konteksnya itu tidak sesuai target, itu ya jadinya tidak berguna. Dari situ aku dapat pelajaran bahwa arsitektur itu memang harus sesuai dengan konteks. Waktu kerja sebagai urban designer, di situ tetap arsitekturnya tetap bermain, karena kalau menurut aku sendiri makna arsitektur itu bukan cuma sekedar bagaimana ngedesain bangunan, tapi juga bagaimana kita berpikir problem solving gitu loh, melihat problem solvingnya dari sesuatu gitu kan. Kalau dalam sini studi kasusnya adalah urban, kawasan itu sendiri. Kalau dalam kasus bangunan ya bangunan itu sendiri dan bagaimana ke lingkungan sekitarnya. Nah tapi dulu nih semasa masih kuliah nih, ada nggak sih Mbak semacam mungkin kesadaran yang sudah mulai tumbuh gitu, bahwa oh ternyata arsitektur tuh nggak melulu tentang yang megah-megah, nggak melulu tentang yang berkilau-berkilau gitu. Mungkin karena gini ya, dulu di semester 2 aku tuh bukan tipikal orang yang berkecimpung di dunia arsitektur yang menyukai sesuatu yang terlalu sparkle gitu, yang terlalu megah, yang terlalu bling-bling. Aku kurang suka yang kayak gitu-gitu. Mungkin karena ini juga sih, semester 2 di S1 itu aku ingat banget dosenku itu nyuruh kita mencari satu arsitek luar negeri yang kemudian nanti kita bedah filosofi arsitekturnya. Waktu itu aku kepilih sama Richard Smith. Jadi si Richard Smith ini menurut aku arsitekturnya itu sangat humble, down to earth, kemudian juga kontekstual. Dia juga punya prinsip bahwa arsitektur itu adalah cahaya, bilang kayak gitu. Nah,
Ya menurut aku itu dia tadi kan, bahwa bagaimana sebenarnya kalau misal menurut aku sendiri ya pribadi, kita mau lihat konteks lebih luasnya itu bagaimana si arsitektur itu bisa memanfaatkan sesuatu yang kok cahaya itu kan kayak sumber daya alam ya, kayak sesuatu yang ada di sekitarnya gitu loh, tidak apa ya, tidak sombong, tidak megah yang berlebihan apa segala macam, kontekstual gitu loh, sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Nah berangkat dari situ ya itu juga ngaruh banget sebenarnya ke bagaimana kita berpikir mendesain setelah itu gitu. Meskipun pada akhirnya di tugas akhir bangunan aku termasuk bangunan yang agak tidak biasa bentuknya. Waktu itu aku bikin rumah seni lukis dengan konsep menumbuhkan imajinasi, dan dia tuh punya bentukan yang infinity gitu, kayak angka 8. Ya, tapi tetap menurut aku saat itu ya, 5 tahun yang lalu menurut aku itu tetap kontekstual dan tidak berlebihan sih. Ya gitu. Dari Mbak Pice, dulu pas tugas akhir bikin apa Mbak? Waduh, aku malu ini kalau menjelaskan tugas akhirku. Jadi sebenarnya kalau aku mau jujur ya, tugas akhirku itu agak ada penyesalan. Karena aku akuin aku kurang pergaulan saat itu. Jadi aku nggak tahu seluas tentang arsitek siapa aja, arsitektur tuh ada seperti apa aja. Jadi bener-bener aku tuh orang yang jarang cari referensi. Itu kelemahanku. Aku tuh jarang cari referensi karena dulu aku berpikir kalau aku cari referensi itu akan mendistrak imajinasiku. Nah, itu jeleknya sih ya mungkin ya. Tapi waktu itu pas aku tugas akhir aku bikin ibaratnya penataan kawasan tepian air. Karena memang nggak tahu kenapa aku sangat menyukai waterfront. Entah itu sungai, entah itu laut kayak gitu kan. Tapi khususnya laut gitu kan. Dan di situ kebetulan memang kasusnya dulu bekas calon reklamasi dan gagal karena ganti wali kota masalah. Nah, waktu itu kan kami memang diminta untuk cari isu yang real kalau sama dosen pengujinya. Makanya aku waktu itu nyari konteks yang bener-bener memang kayak dulu tuh pengen dibikin sesuatu tapi batal gitu kan. Batalnya kan karena politik kan berarti ya. Sehingga aku ngerasa perlu nyambung isu nih gitu kan. Buat bener-bener jadiin sesuatu di sana. Nah, kebetulan tempat yang aku pilih ini itu dekat dengan pelabuhan yang apa sih namanya, Peti Kemas. Jadi, nah di situ ada bukit-bukit, sebenarnya ada bukit-bukit, dan bukit itu sebenarnya ditujukan untuk penyelamatan kalau misalnya ada tsunami. Sayangnya di daerah sini tuh bukit-bukitnya tuh banyak yang digerus karena itu dipakai buat bahan bangunan kayak gitu loh. Nah makanya akhirnya aku jadiin bangunanku tuh city gallery yang nampilin benda-benda purbakala dan replikanya sih sebenarnya, sekaligus bangunan penyelamatan pengganti si bukit penyelamatan tsunami ini kayak gitu. Tapi aku bener-bener kayak nata landscape-nya banget kayak gitu, dan walaupun dulu belum kekirian ya, tapi kayaknya ada aroma-aroma ke arah sana kayak gitu. Jadi bener-bener aku mencari teknologi terbaru yang sebisa mungkin dia tuh nggak ngerusak alam kayak gitu. Sampai aku nyari-nyari jurnal anak sipil yang gimana mereka bikin plat ngapung supaya nggak bikin pondasi-pondasi yang ngecor-ngecor ke laut kayak gitu biar nggak ngerusak ekosistem di bawahnya kayak gitu sih. Cuman tetap aja agak ada penyesalan gitu ya, tetap ada yang kurang kayak gitu rasanya. Ada yang bilang TA itu Kurang humanis. Ada yang bilang TA itu seperti aib bagi mahasiswa arsitektur atau arsiteknya itu sendiri. Apalagi TA Gitu yang ya? udah 5-6 tahun yang lalu gitu. Jadi wajar ya kalau aku ngerasa itu aib ya. Aku juga merasa itu aib, TA aku aib. Kayak apaan sih mikirnya kayak gini banget, lebay, nggak realistis. Tapi bagusnya itu sih, pasti kayak
kayak Risa sendiri tadi bilang ya, maksudnya ketika sekarang sudah menilai itu dengan cara yang lain, berarti kita melakukan refleksi kayak gitu kan. Iya, pasti itu. Poinnya di situ, ketika kita bisa Harus refleksi dan merasa bahwa kok kita dulu nggak kontekstual sih segala macam, berarti kedepannya untuk memperbaiki kayak gitu kan. banget. Nggak kontekstual banget. Kalau dari Risa sendiri pernah nggak sih kayak ikut organisasi selama kuliah, apalagi Kalau terkait dengan Heeh. arsitektur gitu? Kalau kuliah itu nggak, cuman abis kuliah justru karena pas kuliah itu jangankan organisasi di luar kampus, organisasi dalam kampus pun jarang ada yang ikut. Jadi bukan cuma aku doang gitu. Jadi memang satu angkatan itu arsitektur itu jarang banget ada yang ikut karena kita ngatur tidur aja itu sulit. Aku nggak tahu ya di kampus-kampus lain seperti apa, tapi seenggaknya di lingkungan kampus aku itu seperti itu waktu itu, sehingga ya uh, aku nggak nemuin link untuk gabung dengan organisasi manapun ketika masa studi S1. Tapi setelah studi S1 justru aku gabung sama Cawan, itu cari wawasan komunitas arsitektur. Uh, di itu tuh bukan didirikan juga sih, kayak diinisiasi lah namanya, bukan didirikan sih, apaan didirikan kayak panti asuhan. di Diinisiasi sama Kak Anggun sama Bang Tony, itu senior aku, senior 2 tahun di atas aku. Jadi lumayan banget sih itu kegiatan kita dari 2016. Aku lupa mereka itu, kalau nggak salah mereka pertama kali kegiatan tahun 2014 atau 2015 gitu lah. Nah, tapi aku gabung 2016. Aku gabung 2016, kita sering ngadain kayak talk show, public show gitu, sama arsitektur dari Pontianak, dari luar Pontianak, dari Jawa, ada juga kayak Pak Yori Antar pernah kita undang. Terus Pak Marco Kusuma Wijaya pernah kita undang juga. Banyak sih yang pernah kita undang, termasuk Mas Yuli juga dari Arkom. Nah, ya itu sih, selain dari Cawan, komunitas Cawan, kemudian aku juga sempat gabung di Arkom beberapa bulan. Ya kayak gitu sih. Menurut aku penting banget sih komunitas itu untuk bertukar pikiran, biar orientasi kita dalam berarsitektur tidak cuman untuk kerja doang, tapi idealisnya tetap harus dijaga. Begitu. Bagus, keren. Tapi Kalau PJ yang gimana? tadi Risa bilang Boleh soal, nggak sih bintang tamu nanya balik? iya boleh. Boleh kok. Tapi memang bener kok Risa. Maksudnya gini, aku sendiri di kampusku itu emang ada organisasi ya, tapi nggak tahu kenapa selain waktunya yang nggak cukup, aku nggak tertarik gitu loh. Dan yang tentang arsitektur itu sendiri menurut aku nggak ada sih kayak sketch club gitu. Tapi aku kan sangat tidak sketchy gitu kan gambarnya. Ya, kamu abstrak dan surrealis. Aku surrealis gitu kan, surrealism gitu. Oke. Jadi aku juga ngerasain agak iri sih sama beberapa teman-teman yang sudah generasi setelah kita ya. Itu contohnya kayak anak-anak di Solo kalau nggak salah, itu mereka memang di salah satu mata kuliahnya itu memang nge-link sama tanda petik arsitektur yang lain gitu loh. Jadi mereka memang kayak ada link sehingga mereka bisa terjun bareng organisasi-organisasi yang benar-benar terjun ke masyarakat kayak gitu. Ya mirip-mirip arsitektur komunitas kayak gitu loh. Makanya aku sendiri melek tentang, aku sendiri sebelum gabung ke Arkom ya, itu kan ngobrol-ngobrol sama adik-adik tingkatku ibaratnya gitu. Itu salah satunya Isan. Justru malah aku tahu itu dari Isan bahwa ada arsitektur yang berbeda gitu jalannya kayak gitu. Nah, dari Isan itulah aku dapat informasi, adalah seminggu kemudian Arkom itu open recruitment. Dan situlah aku langsung, Itu tahun berapa? Ini kayaknya petunjuk gitu. Ini kayaknya petunjuk, aku harus daftar ini gitu. Dan delalah keterima kayak gitu. Makanya aku juga sebenarnya kurang kalau untuk organisasi sampai akhirnya lulus kayak gitu. Malah setelah lulus profesi gitu loh. Jadi itu udah waktu yang jenjangnya agak lama ya itu kan ya.
Kayak gitu sih kalau aku. Gak tau kalau Ihsan. Aku malah nggak ikut organisasi apapun. Padahal yang kenalin Arkom aku gitu, Mbak Bici. Tapi aku sendiri nggak masuk ke sana. Kenapa kamu nggak tertarik sama organisasi? Apa gimana? Sebenarnya bukan bukan nggak tertarik gitu ya, tapi ketika ketika aku di kampus sih, eh to be honest, bukannya aku nggak tertarik untuk berorganisasi, tetapi tidak tertarik dengan organisasinya. Aku nggak ngelihat sesuatu yang menarik di sana. Cuman akhirnya kami dulu bikin sebuah forum namanya Ngerasani Arsitektur. Ngerasani itu apa ya? Merasakan. Mengunjingkan. Oh, menggunjingkan. Oke. Iya, jadi daripada kita mengunjingkan orang, mendingan yang digunjingin arsitektur gitu Oh iya, kan. benar. Nah Dan itu, orang-orang di dalamnya ya. iya bener sekali. Dan para dosen, aduh, mohon maaf nih bapak-bapak kalau nonton. Ya jadi kita bikin forum itu berjalan kurang lebih selama 1 tahun. Termasuk Mbak Bici juga sering datang untuk kemudian ikutan ngobrol-ngobrol di sana. Cuman ya akhirnya kan kemudian ada corona dan semuanya menjadi Negara api menyerang berhenti. ya. Iya. Tapi kita masih semangat buat garap Malioboro. Jadi walaupun LDR ya, oke sama Ihsan, itu tuh Oh, ayo San rekaman lagi. Waduh. Kan aku Oh, kangen iya. ngobrol. Jujur aja kayak ngobrol kayak gini nggak bisa masuk ke semua orang kan, kayak gitu. iya. Apa ibaratnya kalau dari segi arsitektur kita tuh kalau agak nyeleneh tuh belum tuh diterima sama orang lain kayak gitu. Makanya Emang aku kadang kangen untuk ngobrol-ngobrol seperti ini kayak gitu. emang kalau yang nggak nyeleneh itu yang kayak gimana sih sebenarnya? Aku nggak merasa kita Gimana nyeleneh ya? loh. Ya, iya sih sebenarnya gimana ya San ya? Khawatirnya ada hal-hal yang tidak seperti umumnya gitu loh maksudnya. Oke, mungkin kita ini lagi seru banget ya. Cuman kita akan kembali beberapa saat lagi. Tetap di Malioboro Podcast. Ya, kita balik lagi. Sobat Malbor masih pada di tempat? Boleh boleh bawa kopinya, biskuitnya. Oh, boleh ya. Mbak Risa silakan hidangan yang kami siapkan. Boleh disantap dulu. Halu deh. Halu deh. Tadi kita udah bahas lumayan banyak ya, maksudnya gimana kita bergelut dengan dunia arsitektur itu sendiri, mengenal jenis-jenis arsitek gitu ibaratnya ya kan, dari perkampusan sampai yang di luar kampus kayak gitu. Nah, kalau dari Risa sendiri, waktu lulus nih, harapannya tuh apa waktu itu? Mesti harapannya bakal kayak mana, bakal melangkah kemana, itu sudah ada bayangan belum? Atau sudah ada pilihan belum? Terus begitu masuk kejebur nih, kayak kemarin kan kamu akhirnya masuknya ke urban design dulu ya. Terus ketemu kenyataan itu gimana kayak gitu. Pada akhirnya kan juga Risa kalau nggak salah abis dari urban langsung balik lagi ke arsitektur yang konsultan kayak gitu kan? Iya benar. Atau langsung ke pemerintah? Jadi sebetulnya urban design itu juga kegiatan-kegiatannya didanai oleh pemerintah. Jadi kebanyakan APBD sama APBN. Kebetulan sepupu aku punya perusahaan, jadi aku gabung sebagai tenaga arsitektur di situ, junior arsitek. Memang dari dulu bergelutnya di untuk konsultan untuk pemerintah sebenarnya kayak gitu. Jadi memang nggak pernah di swasta sih.
untuk kepikiran lulus itu mau kemana, yang penting dapat kerjaan aja dulu, karena udah pusing ngebebanin orang tua. Sesimpel itu sih. Soalnya kayak gini juga mungkin ya, melihat situasi di Pontianak itu nggak terlalu banyak konsultan yang murni arsitektur, yang betul-betul yang seperti ilmu-ilmunya itu yang seperti dipelajari di kampus. Bahkan ilmu di kampus itu yang kepake hingga saat ini bukan ilmu-ilmu teknis, bukan ilmu-ilmu yang bukan ilmu bikin maket atau ilmu gimana bikin mall apa segala macam, bukan, cuman lebih ke cara berpikirnya gitu loh. Cara berpikir konstruktif kita, kemudian cara kita menyelesaikan permasalahan, lebih ke situ sih kalau di aku sendiri ya. Nggak tahu kok teman-teman yang lain. Jadi memang pas kuliah kemudian lulus itu yang dipikirin, oke, aku mau daftar kemana nih gitu. Oh ya udah yang paling dekat aja dulu. Kebetulan memang waktu itu sepupu aku itu lagi butuh satu tenaga junior arsitektur. Aku bilang, tapi aku tuh ilmu aku lebih ke ini arsitektur bangunan. Nggak apa-apa, masuk aja sambil belajar di sini, ya udah. Kayak gitu sih, sesimpel itu. Karena memang di Pontianak itu sulit sih mencari konsultan arsitektur yang pure bangunan. Itu sih karena. Berarti 11-12 sih, sama di Lampung juga kayak gitu. Ya Lampung juga ya. Jadi nggak semenjamur di Jogja. Kalau di Jogja itu kan hampir rata-rata ya menurut aku konsultannya itu yang arsitek-arsitek banget kayak gitu. Bener-bener melakukan analisis, bikin maket. Berarti bener-bener yang arsitek kayak gitu. Kepake berarti ilmu-ilmu di kampus. Iya, kepake. Kalau Isan gimana, San? Apa ya? Harapanmu begitu lulus sok itu apa tuh? Terus versus kenyataannya. Jomplang. Sebenarnya kan dulu ketika masih kuliah itu aku tuh sempat punya keraguan gitu kan. Keraguan dengan arsitektur maksudnya. Karena banyak banget apa yang diomongin para dosen tuh kok pada akhirnya jadi berlawanan gitu loh. Dulu kita disuruh ini kamu harus menghormati pohon, menghormati alam dan lain sebagainya gitu kan. Tapi ketika dalam satu sisi misalnya kita udah sampai ranah urban gitu, kita konsultasi, ini gimana ya enaknya Pak, gini. Ya sudah ditebang saja gitu atau gusur aja gitu kan. Realita yang sangat bertolak belakang gitu dengan apa yang kita dengar pertama kali. Nah, tapi akhirnya ada sebuah hal yang membukakan mataku bahwa ternyata aku masih bisa nih untuk paling enggak berjuang di arsitektur gitu di tugas akhirku. Tapi ketika lulus sih harapannya cuman sama sih kayak Mbak Risa ya. Ya harapannya seenggaknya udah bisa kerja gitu. Paling enggak ngerepotin orang tua lagi. Walaupun kenyataannya habis lulus ya enggak langsung dapat kerja juga. Iya, gitu. memang. Ya dapat, tapi itu bukan yang terus di kantor, di konsultan atau apa gitu. Cuman suruh bantuin dosen, bantuin riset, jadi asisten gitu. Baru dapat kerjaan yang mungkin punya kantor ya tahun kemarin. Dan itu cuman apa ya? Ya sesuatu yang nggak pernah aku kira sih. Kayak ternyata aku bahkan berakhir seperti ini ya. Nggak ada gitu, nggak ada yang kepikiran kan kayaknya. Iya, sama sekali nggak tertebak gitu. Dulu tuh aku mikir kayak, kepengen nih punya studio sendiri. Nah, kemudian ternyata pas di dunia nyatanya itu nggak segampang itu bikin studio gitu. Iya, benar sekali. Apalagi nyari temen yang sefrekuensi, bukan cuma sefrekuensi ya, tapi kayak temen yang kayak nyari pasangan sih, nyari temen studio itu, nyari pasangan hidup. Orang sampai sekarang aja jomblo sih ya. Waduh. Ya
Iya makanya Jadi curhat, nyari Sis. apalagi nyari pasangan untuk studi arsitektur itu, wih gila, susah banget. Sempat Iya, belum beberapa lagi nyari proyeknya. belum lagi nyari proyeknya. Cuman kalau menurut aku ya, kalau kita udah nemuin pasangan studio yang pas, itu nyari proyek itu ya itu tadi ya, kayak mengarungi hidup bersama pasangan yang pas itu bakal terasa nikmat kalau dengan pasangan yang pas gitu juga di studio. Cia. Iya. Aku lihat Risa ini selalu menemukan sisi positif gitu dari setiap prosesnya. Karena memang Menarik hakikat, ini. ya menurut aku ya kayak gitu kehidupan sih, ya kan, kayak ya kamu mau di keadaan apapun kamu bakal merasa sedih dan merasa bahagia. Kamu mau nikah nggak nikah, kamu akan merasa bahagia dan sedih juga di kedua keadaan itu. Kamu mau masuk studio arsitektur punya sendiri atau mau ngikutin orang, juga ada kebahagiaan dan kesedihan di dua-duanya. Jadi ya udah gitu loh, selalu ada sih dua sisi itu. Wow. Ya Gak udah, salah nggak ya usah kita kerja, milih guys. gestar ya. Ya nggak gitu juga kayaknya. Itu banyak mudorotnya ya, nggak kerja. Oh iya, ngomong-ngomong soal TA, aku tadi malah lupa nanyain Isan nih. Kelewatan. Isan dulu TA-nya apa nih? Boleh diceritain nggak? Aku cuma dapat isunya doang dan itu menarik menurut aku. Bisa dijelasin nggak? Bisa diterangin nggak di sini? Em, Dulu aku TA itu ngebahas kampung. Jadi di Jogja itu ada namanya Kampung Ngampilan, dia di seberang sungai gitu. Termasuk apa ya, kampung yang dibilang orang sebagai yang kumuh gitulah. Cuma sebenarnya kalau kita masuk ke sana tuh ternyata bersih kampungnya. Enggak ya seperti yang dibayangkan sebenarnya. Dan di sana aku ngerancang apa ya? Sebenarnya ini sesuatu yang menyalahi peraturan tugas akhir di kampusku gitu ya. Karena di sana kan harusnya bikin bangunan gitu. Tapi sebenarnya aku nggak kemudian bikin bangunan itu gitu. Tapi lebih ke ngerancang sistem di kampungnya. Jadi kampung itu dia punya lahan yang sangat kecil, tapi penduduknya padat dan udah kayaknya udah nggak ada sisa tanah sama sekali untuk pengembangan ruang di sana. Sedangkan di sana populasi masyarakatnya selalu tumbuh setiap tahun. Nah, terus ini harus gimana gitu kan cara cara ngatasinya. Plus juga ada masalah ekonomi dan lain sebagainya. Nah, pada intinya aku bikin sesuatu yang namanya katalog kampung. Katalog kampung itu adalah sebuah sarana. Jadi kita sebagai arsitek itu ngasih alternatif pilihan, ngasih alternatif desain bahwa ini loh Bapak Ibu, kampung Anda itu bisa punya pilihan A, B, C, D, E, F, G, macam-macam gitu. Jadi arsitek itu tidak kemudian semena-mena menentukan ini desainmu harus gini, nggak gitu. Tapi di situ masyarakat punya kemerdekaan untuk memilih juga. Plus selain kita menyediakan alternatif desainnya, kita juga bikin sebuah skema gimana nih nanti pengembangan ini bakal dikonstruksi. Karena kan itu lahannya sempit, resource-nya terbatas dan lain sebagainya. Nah, itu gimana tuh caranya ngatasin di situ? Itu juga kita bahas. Plus juga ada material alternatif yang dibikin di situ dari material-material bekas-bekas gitu. Bisa dari terpal bekas, dari bungkus Indomie, atau dari apapun lah yang bisa ditemukan di situ. Dan itu pun nanti dirancang tidak hanya apa ya, harapannya tidak hanya sebagai sebuah material bangunan gitu, tapi gimana ya kalau itu nanti bisa jadi mungkin hiasan, mungkin jadi aksen-aksen tertentu yang mana itu bisa dijual. Jadi juga kita coba meningkatkan ekonomi masyarakat yang ada di situ. Ya paling enggak itu sih yang menjadi gambarannya dan yang menjadi apa ya, garis bawah dari itu adalah bahwa masyarakat itu punya kemerdekaan untuk memilih gimana nih
nanti kampungnya akan dikembangkan gitu. Jadi nggak hanya top down dari arsitek dari atas ke bawah, tapi masyarakat dari bawah juga dia punya kuasa untuk nentuin nasib dari kampungnya sendiri. Yang paling menarik buatku adalah ketika Isan bilang materialnya itu bikin panel. Jadi berarti ada saklek panelnya, ukurannya. Tapi isi dari panel itu bisa dari apa aja yang dikumpulin sama si warga itu. Itu menarik sih menurut aku. Karena kan tadi ya kita nggak bisa menuntut orang-orang yang tanda petik dimarginalkan kayak gitu kan. Yang susah juga kayak gitu. Tapi kita menata tapi maksa mereka ngasih material yang mahal kayak gitu loh. Jadi bener-bener dari yang mereka bisa temukan di sekitarnya, tapi tetap tertata dengan cara panel tadi gitu loh, dengan sistem panel tadi. Soalnya dulu aku ditanyain sama dosen pembimbingku kan, San ini temboknya dari apa gitu. Saya bilang dari batu bata Pak, ganti gitu. Dia langsung bilang jangan pakai batu bata, ganti yang murah gitu dan bisa dibongkar pasang. Abis membahas tentang apa TA, aku jadi berpikir sebenarnya TA anak arsitek itu menarik untuk dibahas ya. Karena banyak juga loh yang melihat konteks buat buat mendesain sebuah daerah atau area gitu kan. Bahkan bangunan itu sendiri dan sebenarnya itu juga bisa terapin gitu loh. Cuman kan banyak kan memang mentok di jurnal ilmiah. Akhirnya print-printan skripsinya masuk ke perpustakaan. Udah sampai situ aja kayak gitu. Kayak sayang banget kan kalau nggak kita share-share ya gitu. Makanya pengen banget lewat Malioboro podcast ini teman-teman arsitek juga bisa nge-share tentang tugas akhirnya. Siapa tahu benar-benar menginspirasi kayak gitu loh. Buat semua yang denger ya. Oke, ini menarik banget. Sehabis yang satu ini kita bakal balik untuk membahas tentang paradigma, urgensi, SDGs bahkan. Oke. Tunggu sesaat lagi. Kita akan balik dengan orang yang sama. Oke teman-teman, sesuai dengan janji beberapa detik yang lalu ya. Jadi di tema ini juga kita pengen banget nih dengar komentarnya Mbak Risa tentang paradigma apa saja sih yang berubah dari awal sampai saat ini. Makna arsitektur itu sendiri gimana sih kayak gitu. Dan mengingat teman-teman juga sering tuh posting-posting tuh. Wah, kalau nggak ada arsitek itu dunia ini berantakan gitu. Tapi ada juga tuh yang ngelawan nih kalimatnya. Kalian tuh gak usah lebay gitu loh. Ada gak ada arsitek dunia ini baik-baik saja kayak gitu. Nah, silahkan Mbak Risa berkomentar. Menarik sih itu komen terakhir, ada nggak ada arsitek itu dunia baik-baik saja. Sedangkan arsitektur sendiri adalah produk dari kehidupan manusia berkelompok gitu loh. Artinya ya kalau mau kita telusur dari awal adanya arsitektur purba, bukan purba juga sih, kayak tradisional itu kan buah hasil dari berpikir masyarakat dalam beradaptasi terhadap lingkungannya, ya kan. Jadi berkata bahwa tidak ada arsitek itu sendiri aja, kalimat pertama itu aja udah salah. Nggak akan bisa nggak ada arsitektur. Arsitektur itu bukan sesuatu yang dibikin atas dasar terlepas dari sebuah kebutuhan. Arsitektur itu ada karena ada kebutuhan gitu. Makan itu nggak mungkin nggak ada karena kita butuh makan.
Nah, arsitektur itu nggak mungkin nggak ada, karena manusia butuh beradaptasi terhadap lingkungannya, dan produknya itu adalah arsitektur itu sendiri. Mungkin yang menurut mereka itu arsitek, nggak ada arsitek itu tetap biasa, dunia tetap berjalan. Mungkin dalam pemikiran bahwa arsitek dalam penyebutan modern kali ya, karena kayak Leonardo da Vinci juga, beliau arsitek juga mereka, tapi dia nggak pernah sekolah arsitektur, tapi lihat dong hasil karyanya ya kan. Nah kan kayak gitu kan. Kemudian banyak ya arsitek-arsitek yang bukan arsitek, justru yang karyanya malah terkenal ya. Iya. Malah membentuk wajah arsitektur dunia. Iya kan. Kayak arsitektur vernakular tradisional zaman dulu itu, mereka nggak ada yang bergelar sarjana arsitektur, PhD arsitektur, nggak ada dong. Nggak ada, mereka sekolah profesi nggak ada. Jadi komentar itu sendiri lucu gitu, itu menyalahi dari apa yang sudah semestinya gitu, takdir bahwa arsitektur itu bagian dari kehidupan manusia di dunia sebenarnya. Ya kan, menurut PJ gimana? Atau menurut Iksan gimana? Kita kan diskusi santai aja kan. Ini pernah jadi bahasan aku sama Isan waktu itu ya. Aku lupa sih waktu itu konteksnya apa ya. Apakah, kalau nggak salah Isan nanya kayak gini, apakah arsitektur yang merubah dunia atau dunia ini sebenarnya yang mengarahkan arsitektur kayak gitu. Mungkin itu aku bisa kaitkan dengan komentarnya Risa tadi. Sebenarnya arsitektur yang mana yang kita bahas kayak gitu kan. Jadi yang dibilang ada atau nggak ada atau nggak apa-apa itu arsitektur yang mana kayak gitu. Tapi kalau arsitektur sebagai konsekuensi, maka itu tadi bagian dari takdir, itu tadi part of life gitu. Jadi dia adalah produk, arsitektur adalah produk dari apa sih namanya? Dari kehidupan manusia itu sendiri gitu. Dari peradaban. Karena betul. Gimana San? Iya, jadi memang arsitektur itu sebuah keniscayaan gitu ya. Iya. Satu yang kita nggak akan bisa menghindarinya. Kebutuhan pokok kita kan ada sandang pangan papan. Nah, papan itu adalah mungkin wujud dari arsitektur itu, yang mau nggak mau ya kita harus punya itu untuk paling nggak melindungi diri kita sendiri. Tetapi ini nih ironisnya, justru arsitektur juga lah yang sebenarnya ikut berkontribusi dalam tanda kutip ya merusak dunia ini gitu. Banyak banget hal-hal kerusakan alam terutama yang sebabnya dikarenakan oleh arsitektur. Kayak yang tadi aku bilang pas aku punya keraguan tentang arsitektur tadi, yang harusnya misalnya nih ada pohon yang mungkin sudah 100 tahun hidup di situ gitu kan, tapi ketika ada proyek yang mau nggak mau harus pakai site itu atau lokasi itu, ya mau nggak mau si pohon ya udah kan ditebang, dibuang gitu kan. Padahal dia punya fungsi yang misalnya kayak menyerap air, kemudian akar-akarnya megangin tanah supaya nggak longsor misalnya. Nah itu kan sesuatu yang sebenarnya sangat krusial, tetapi lambat laun seiring populasi manusia bertambah, pun pekerjaan bertambah, macam-macam pekerjaan bertambah, sehingga manusia pun butuh banyak ruang untuk dia bekerja, untuk dia berkarya sebagai manusia. Yang sayangnya secara pragmatis kita awur-awuran dalam tanda kutip. Ya udah nih, alam tuh menjadi sosok yang seolah pasif gitu, seolah mati bahkan. Nah oleh karenanya tahun berapa ya aku lupa sebenarnya, ada sebuah inisiasi dari PBB United Nations untuk kemudian membuat sebuah program bernama Sustainable Development Goals. Jadi seluruh negara di bumi ini mereka bersepakat untuk membuat sebuah program bernama Sustainable Development Goals yang semoga di tahun 2030 tuh
itu bisa finish gitu, atau programnya tuh berhasil. Nah, salah satu yang menjadi apa ya menurutku hal yang krusial juga arsitektur di sisi ini. Dan mau nggak mau kita sebagai yang hari ini anak-anak muda nih, 2030 kan berarti tinggal 9 tahun lagi nih. Kita berarti akan ikut berperan di dalam situ. Nah, ini kira-kira dalam pandangan Mbak Risa, kira-kira apa nih Mbak yang mungkin bisa kita lakukan dalam ikut menyemarakkan program Sustainable Development Goals yang diadakan oleh PBB ini? Kalau nggak salah poin arsitektur itu di poin berapa belas ya? 11 ya, atau salah satu poin kan itu kan masuk ke dalam Sustainable Development Goals. Itu kan ada banyak, ada kehidupan bawah air, di atas tanah, kemudian ada kemiskinan apa segala macam. Menurut aku sih kayak gini ya, aku nggak terlalu mempelajari secara rinci dalam poin arsitektur dan urbannya di dalam SDGs ini. Cuman aku beberapa kali dengar. Tapi yang aku yakini bahwa kalau nggak salah itu ya rumah untuk semua orang, bukan sih? Kalau nggak salah satunya. City for all. Tempat tinggal, ya kan? City for all ya. Oh ya. City for all. Ya. Itu kan apa ya? Itu masuk ke dalam itu masuk dalam konsep sustainable urban kalau nggak bukan sih seharusnya. Kalau misalnya kita berkata city for all itu kan bukan cuma untuk manusia dong harusnya, tapi itu juga untuk flora fauna di dalamnya, kayak tanaman-tanaman apa segala macam. Kemudian ke serangga-serangga, bahkan untuk serangga juga harus kita pikirkan. Ini juga masuk ke dalam ini sih, kalau misalnya kita berpikir luas seperti itu. GBCI, kalau teman-teman pernah dengar, itu Green Building Council Indonesia, salah satu alat untuk mengukur apakah kawasan itu sudah masuk ke dalam kriteria sustainable atau tidak. Menurut aku itu berkaitan dengan salah satu poin di dalam SDGs ini, yaitu City for All. Karena kalau kita berkata kita ngomongin tentang City for All, itu artinya dia tidak hanya beneficial untuk semua yang berkehidupan di dalamnya, tidak cuma manusia pastinya, tapi juga tumbuhan dan binatang-binatang. Tapi dia juga harus sustainable, berkelanjutan. Dia juga istilahnya ramah, kemudian dan sebagainya gitu sih. Lagi ya, PJ gimana? Boleh disambung? Iya. Mungkin karena memang kalau aku bahasakan sama Ihsan di episode 1 sebelumnya, bagaimana kami memandang arsitektur sendiri memang lebih dari sekedar bukan cuman bentuk, ruang gitu kan, fungsi, utilitas kayak gitu, tapi memang ketika arsitektur sebagai konsekuensi, berarti dia memang harus menjadi jawaban. Nah, namun jawaban ini harus kontekstual kayak gitu. Sehingga mungkin harapanku adalah nggak cuman gini, sebelum kita masuk ke praktikal gitu kan, pasti kan kita masuk ke pendidikannya kayak gitu kan. Mungkin sejak dari kampus gitu, hal-hal kayak gini tuh nggak hanya teori kayak gitu, tapi bener-bener saat mempraktekannya itu bener-bener dikuatkan kayak gitu, ditekankan gitu. Kalau perlu memang ibaratnya syarat-syarat kayak dalam tornya ya, berarti dalam tor setiap semester, setiap project itu bener-bener selalu mengambil poin-poin untuk menjadikan desain yang diciptakan oleh para mahasiswa ini benar-benar memenuhi kriteria yang kontekstual kayak gitu. Jadi nggak asal dilulusin karena bagus rendernya, bagus desainnya kayak gitu, tapi dia kontekstual enggak, tapi dia menjawab permasalahan enggak kayak gitu. Karena kebiasaan di kampus itulah yang kita bawa ke lapangan, itu nggak bisa dipungkiri. Kalau menurut aku sih kayak gitu. Jadi ini sebuah kolaborasi kompleks ya harusnya ya, dan itu kita ngambil dari hulunya gitu. Hulunya bagaimana dari pendidikan arsitektur itu sendiri, bagaimana mengarahkan mahasiswanya untuk bisa berpikir seperti itu gitu. Karena kalau nggak kayak gitu,
nggak bakal berubah kayak gitu. Ibaratnya yang di atas di hulu tetap memproduksi Cuman arsitek-arsitek yang tadi loh, maksudnya nggak kontekstual iya, kayak gitu. Nanti pas di lapangan, yang di lapangan agak susah nanti. cuma oke, mungkin itu juga itu mungkin salah satu faktor yang bermain ya dalam apa namanya mencapai salah satu poin di SDG itu. Tapi kalau pandangan aku selain dari bagaimana universitas memberikan kurikulum ya, kalau bisa dibilang kurikulum kepada mahasiswa, mungkin juga salah satu faktor yang sangat penting banget itu kebijakan pemerintahnya itu sendiri. Orang-orang yang tidak membela konsep city for all, konsep sustainable, tidak melihat kota itu sama dengan ekonomi gitu loh. Karena kalau misalnya dilihat sekarang tuh kan kayak gini ya, contoh paling kecilnya aja deh, trotoar kosong tuh, itu tuh kalau di beberapa daerah termasuk daerahku sendiri itu dipakai untuk jualan gitu loh. Kayak mindset dari pemangku kebijakan, pembuat regulasi itu harus satu visi dengan si SDG-nya itu sendiri untuk mencapai apa namanya poin tadi. Karena menurut aku kita capek-capek belajar apa segala macam, mahasiswa-mahasiswa fresh graduate mereka punya prinsip yang oke karena kurikulumnya sudah oke, tapi ternyata pemangku kebijakannya tidak berpihak kepada city for all tadi gitu. Kayak tadi kata Iksan kan betul, itu benar tuh, kayak apa namanya fenomena pohon-pohon puluhan bahkan ratusan tahun ditebang hanya demi pemandangan yang baik itu terjadi di banyak tempat sebenarnya. Itu kan sebenarnya bukan sepenuhnya salah arsitektur ya, tapi kan pemangku kebijakan dalam kota itu siapa. Karena dari pengalamanku sendiri, dari 2016 sampai saat ini bekerja untuk kegiatan pemerintah, itu beda pemangku kebijakan, beda kebijakan, udah pasti. Mereka tidak selalu berpegang pada misalnya peraturan daerah kayak gitu. Ada pihak-pihak yang bisa memainkan hal-hal tersebut. Kadang lucunya hanya untuk memuaskan ego. Oh, ini loh aku berkuasa di sini. Itu terjadi juga. Jadi menurut aku salah satu faktor yang penting juga untuk mencapai itu bagaimana si pemerintahnya itu, pihak pemerintahnya itu sendiri, apakah mereka memiliki visi dan misi yang satu tujuan. Itu sih. Benar banget. Kalau dari pengalaman di lapangan sih ya, maksudnya memang advokasi ya, kalau misalnya dari bottom up ya, advokasi pemerintah itu sendiri. Tapi kemarin aku agak optimis ya, karena waktu nyari tahu tentang SDGs, ternyata begitu masuk ke Indonesia itu langsung diurus sama Bappenas kalau nggak salah. Nah, jadi sama Bappenas itu sendiri SDGs diringkes jadi 4 pilar kalau nggak salah. Jadi ada sosial, budaya, pembangunan, dan ekonomi. Nah, kalau aku bisa bahasakan, sebenarnya kalau dari pusat itu sudah mulai mengikuti apa yang PBB anjurkan kayak gitu. Cuman masalahnya memang tadi implementasi di lapangan ya itu selalu jadi problematika gitu. Iya kan? Jadi memang bener. Aku sih masih punya harapan yang optimis ya, harapan positif, karena uh, ke depannya generasi-generasi kita yang bakal maju kan. Makanya sebenarnya jangan sampai kita terlalu skeptis dengan pemerintahan dan birokrasi. Karena mohon maaf banget ya, pada akhirnya orang-orang yang sekarang tua-tua ini berdiri di sana, duduk di kursinya, mereka akan pensiun pada waktunya. Mereka akan kembali ke rahmatullah pada waktunya. Jadi memang mau nggak mau, suka nggak suka, kita bakal menggantikan kayak gitu loh. Nah itu sih harapan yang masalahnya gimana ya, bener sih. Kalau aku ngelihat kalau aku ngelihat hal yang seperti ini tuh sangat kompleks sih PJ, karena gini, pemikiran instan ya kalau aku bilang, artinya tuh kan kayak
kayak tadi deh, contoh yang menebang pohon apa segala macam untuk agar sebuah bangunan itu tampil lebih baik apa semuanya, itu kan pemikiran instan ya. Seperti tidak ingin berpikir lebih keras bagaimana nih solusi alternatif yang lebih bisa win-win solution, pohon itu tidak perlu ditebang kemudian apa segala macam, itu kan sebenarnya pemikiran yang tidak instan kan seperti itu. Nah, pemikiran instan ini sangat gampang ditularkan untuk anak-anak muda kayak gitu. Jadi ya generasi-generasi ini yang saat ini kita omongin ini kan mereka itu juga pernah muda. Nah, mereka juga pernah berada di posisi apa ya istilahnya, kayak idealis banget gitu loh. Tapi ketika mereka naik ke atas, mereka itu tertular oleh virus-virus berpikir instan tadi gitu loh. Mungkin itu juga menjadi salah satu obstacle, jadi salah satu bukan hambatan, challenge mungkin ya, lebih ke challenge. Gimana menjaga pemikiran seperti ini gitu, pemikiran yang untuk menjadikan tadi kan kalau topik kita city for all tadi. Iya, benar. Jadi emang di sini selain menjaga tadi itu ya, benar, kolaborasi itu jadi hal yang penting banget. Bagaimana kita bisa gini loh, ini target PR bersama, bukan cuma PR pemerintah, bukan cuma PR arsitek atau desainer, bukan cuma PR masyarakat. Nah, bagaimana juga hal-hal seperti ini bisa grounding, makanya kita bisa menyampaikan dengan mudah, bahasa yang mudah ke masyarakat, sehingga setiap orang tuh tahu loh sebenarnya porsinya. Oh, aku sebagai arsitek nih, tugasku apa, kayak gitu, untuk mencapai visi yang sama ini. Lalu sebagai masyarakat itu sendiri seperti apa? Karena kan tadi ya, memang semua itu harus berawal dari kesadaran, kalau menurut aku ya. Nah, bagaimana mungkin PR kita sekarang yang sudah merasa sadar ini, udah bisa menyebarkan kesadaran-kesadaran itu ke sekitar kita untuk mencapai si SDGs ini tadi. Jadi nggak hanya soal arsitektural kayak gitu ya. Lalu ini yang terakhir nih mungkin Risa. Harapan atau target diri dari Risa sendiri ke depannya di bidang ini bakal kayak mana? Maksudnya harapan target pribadi atau harapan Iya, terhadap target arsitektur? pribadi. Saya akan kemana aku setelah ini, terus akan membawa arsitektur kemana? Aku sekarang ngambil S2 di UGM ya, jadi kemungkinan besar aku mau lanjut ke S3 langsung, entah itu S3 atau coba menjadi dosen, tapi lebih ke akademis sih, lebih karena menurut aku setelah aku mencoba nyemplung ke dunia kerja dan konsultan apa segala macam, aku menemukan bahwa aku tidak terlalu nyaman berada di lingkungan itu. Aku lebih nyaman dalam lingkungan akademis. Jadi menurut aku juga baik menjadi dosen, kita bisa mengajar mahasiswa ilmu-ilmu ini ke arah yang benar tadi, yang menurut kata PJ tadi, gimana mereka digembleng di dalam kampus kan untuk bisa punya pikiran yang mengacu pada city for all tadi. Gitu sih, aku lebih ke akademis sih jadi. Memang kalau kata dosenku dulu, orang-orang idealis ini sering terganggu atau diganggu ketika masuk ke lapangan nih. Makanya memang kalau mau meracuni kita bisa dari bidang pendidikan ya. Lelah banget di lapangan itu. Gimana San? Iya, kalau dari aku sendiri sih harapannya apa ya? Ya mungkin dengan adanya Malioboro ini gitu ya, kita menjadi sebuah platform di mana kita bisa nyebarin kesadaran-kesadaran yang udah kita bahas panjang tadi, dan itu juga bisa tersampaikan ke terutama justru masyarakat umum gitu kan, justru selain yang dari arsitektur gitu, supaya kita ngerti bahwa ini loh
signifikansi dari arsitektur terhadap hidup kita tuh sesungguhnya kan sangat besar, sangat sangat berpengaruh banget lah sama kita. Nah ini harapannya dengan adanya Malioboro ini kemudian kita mampu menyebarkan isu-isu itu, wacana-wacana itu, sehingga masyarakat kemudian bisa punya kesadaran yang membangkitkan jiwa mereka, katakanlah seperti itu, untuk mulai lebih peduli terhadap arsitektur dan juga lingkungan. Kan kayaknya bakal seru banget ya kalau misalnya ada sebuah site gitu, ada banyak pohon di situ yang mungkin sering digunain anak-anak mereka buat main atau apa gitu. Terus suatu hari site itu dibeli orang dan mau bikin proyek, kemudian masyarakatnya bisa bikin apalah, katakanlah protes atau demo gitu. Kita nggak terima nih kalau pohon itu kamu tebang gitu. Itu kan sesuatu yang sangat keren banget. Karena muncul dari kesadaran tadi ya. Iya, betul banget. Oke, ini topik yang sangat menarik. Sebenarnya nggak cukup ya dengan 2, 3, 4 episode ya menurut aku. Dan aku terima kasih banyak buat Risa yang sudah meluangkan waktunya buat diskusi Sama-sama. tentang arsitektur, tentang pengalamannya, dan insight-insight menarik ya menurut aku ya, paradigma-paradigma yang lain gitu tentang arsitektur. Jadi menambah optimisme sih dari aku sendiri ya terhadap bidang yang aku dalami ini. Gitu. Semoga teman-teman juga senang mendengarkan obrolan kita pada podcast episode yang kedua ini dan gak kapok untuk mendengarkan episode-episode berikutnya. Untuk Risa juga jangan kapok kalau suatu saat kita undang lagi jadi tamu. Kalian jangan kapok karena aku agak random. Dengan tema gimana? Kamu yang jangan kapok karena aku agak random. Ih, enggak kok. Oh enggak ya, alhamdulillah. Kita senang banget pokoknya. Risa seru bahas ini semua gitu. Jadi semoga nggak kapok dengan kondisi yang online kayak gini ya. Misalnya suatu hari kita bisa bertemu di kondisi yang lebih baik, wah bakal mantep banget. Oke, kedepannya kami sih berharap bisa kolaborasi sama Risa dan kawan-kawan yang lain ya, kayak gitu. Oke, sampai sini dulu. Terima kasih buat semuanya. Sampai ketemu di podcast yang selanjutnya.